Sapa dulu ya, Ya, kepada semeton Juru Pandit Spiritual. Ini Mas Ariknya datang dari mana Mas? Tangerang, ya. ya, Tangerang. Tangerang kemarin ya kebetulan kemarin itu nginep di Kuta ya. Kuta ya. Terus menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya di sini. Jadi kita sudah bermalam di sini ya. Ya, Terima kasih Mas Ari sudah menyempatkan waktu untuk ketemu dengan saya. Ya, Itu sama-sama. suatu hal yang luar biasa. ya, sama-sama. Jadi keinginan yang besar itu patut dihargai sebetulnya. Betul. Keinginan yang besar. Kalau memang tidak ingin sekali mendalami spiritual, tidak mungkin sampai seperti ini gitu ya. Iya, benar Pak. Sampai datang. Ya. Terima kasih Pak Jero atas Ya. waktunya dan tumpangannya. Saya jauh-jauh dari Tangerang datang ke sini untuk berkonsultasi masalah spiritual terhadap Bapak. Kan, sekiranya masalah saya ini berada di dalam arti kata kebingungan Pak. Ya. Bingung masalah jati diri saya sendiri. Kira-kira dari bagaimana lah Pak untuk suatu gagasannya atau memberikan satu wejangan untuk saya supaya saya bisa menentukan yang mana yang baik lah untuk diri saya seperti itu Pak. Terus sebetulnya tujuan Mas Ari itu apa selanjutnya? Itu dulu yang perlu kita ya. Sebenarnya tujuan saya itu datang ke sini satu sembari berobat, datang ke sini. Yang kedua ya mencari jati diri, dalam arti kata saya ini kan ingin menjadi seorang penuntun di masalah keagamaan Pak Jero ya kan. Saya ingin menjadi seorang biku, berkeinginan juga kuat menjadi seorang biku maupun agama yang dianut oleh keluarga saya, pastor ya kan. Nah, di sini saya ingin mencari suatu jawaban yang pasti seperti itu. Karena ada suatu kebingungan lah, dalam arti kata kebingungan itu sendiri. Saya udah 3 kali mengajukan untuk menjadi seorang pastor di satu kongregasi Urdu itu di Jakarta, baik di Kalimantan maupun di Jawa, itu nggak keterima. Sedangkan dari wihara di Jawa sendiri itu sudah mengizinkan saya untuk tinggal di sana, untuk menjadi seorang samenara terlebih dahulu. Nah, itu kira-kira tanggapan Bapak seperti apalah supaya jalan hidup saya bisa lurus tanpa adanya halangan begitu Pak Jero. Kalau ini saran saya ya. Saran saya buat Mas Ari, jadi begini. Untuk mengenai hal itu, lebih baik kita bertanya ke dalam diri sendiri. Hanya di dalam yoga itu ada yang disebut dengan pratyaksa batin namanya. Pratyaksa batin. Kalau kita bertanya kepada orang, nanti jawabannya pasti sesuai dengan keyakinan yang dianut. Iya, benar Pak. Misalkan Mas Ari mau jadi biku ya, atau bante. Iya. Kita bertanya kepada bante. Bante ya, benar. Kalau bantenya bijaksana ya sudah. Betul. Pasti nanti diarahkan. Betul. Bisa saja diarahkan, kamu harus ke sini. Betul, gitu. Betul tujuannya. Misalkan kalau Mas Ari mau jadi pastor, pasti nanti diarahkan ke pastor. Pastor, iya benar-benar. Untuk mencari jawaban yang tepat, kalau menurut saya, ini saran saya, lakukan ke pratyaksa batin. Pratyaksa batin ya. Kalau memang Tuhan ada di dalam diri kita, ajak dia sekali-sekali bicara. Komunikasi. Ya, benar. Nanti diberikan gambaran yang pasti. Pasti ya, benar. Sesuai dengan petunjuk
yang kuasa, atau memang sesuai dengan garis perjalanan karma kita. Karma kita, ya benar. Itu kalau menurut saya. Tetapi kalau sulit rasanya, kita melakukan praktek batin melalui meditasi, menanyakan ke dalam diri sendiri, karena satu faktor sakit kita masih kita memiliki sakit yang kita derita, kemudian faktor ekonomi juga bisa menghalangi, kemudian pikiran yang tidak tenang semraut. Ya. Jadi hal itu yang membuat kita sulit untuk melakukan konsentrasi. Betul. Ada hal-hal yang bisa kita jadikan pedoman. Misalkan Mas Hari maunya ke pastur, ya. Iya. Fokus saja dulu ke jalan sana. Betul. Fokus dulu. Nanti di dalam perjalanan, misalkan kalau memang garis perjalanan karma kita tidak ke sana, baik ya, tidak pasti akan ada halangan, terus dihalang. Betul. Itu dia. Biasanya seperti itu ya Pak Jero. Ya. Ada aja hambatan, sakit, kemudian halangan inilah, halangan itu, kemudian di dalam keluarga tidak ada ini kecocokan, kemudian musibah datang silih berganti. Itu bisa saja bukan itu jalan yang kita harus tempuh. Bukan jalan kita yang harus kita tempuh ya Pak. Ya benar. Berarti bukan jalan itu yang harus kita jalani. Betul. Bukan di sana jati diri kita ya benar. Tapi kalau selanjutnya beralih ke jalan yang lain, dan kemudian di jalan tersebut menemukan ketenangan, kemudian seolah-olah semuanya dimudahkan ya. Kemudian pikiran tenang. Berarti kalau menurut saya itulah jalan jati diri sesungguhnya. Ya. Karena yang dimaksud dengan spiritual itu adalah panggilan jiwa. Ya. Bukan dari ajakan orang lain. Ya betul. Panggilan jiwa ini yang datang dari sini. Dari dalam di hati dan hati kita kecil kita ya Pak. Ya, itu dia. Ya memang sih seperti orang tua sendiri lebih condong saya untuk diarahkan ke pastor karena agama pribadi saya, agama keluarga ya Pak yang selama ini saya anut. Tapi juga saya kan sukanya bermeditasi, ya kan, paling mencintai meditasi. Itu kan lebih condong cocok ke agama Buddha lah ya, Buddha atau Hindu yang memang setiap harinya mempraktekkan itu, ya kan, untuk membuat pikiran batin kita juga menjadi lebih tenang, ya kan, lebih konsentrasi di sana dan ada kesadaran mindfulness penuh lah di sana kan. Tapi ya memang segala sesuatu kan perlu untuk dijalankan ya. Itu dah tadi saran saya, kalau kita belum jalan, jadi belum tahu jawaban yang pasti. Jadi jalani aja dulu. Kalau ke jalan ini jalani dulu, baru tahu jawabannya. Ya benar-benar. Nanti kok tidak nyampe-nyampe, ini banyak halangan, halangan. Itu berarti bukan di jalan, bukan di sana jalan. Bukan di sana jalannya ya. Ya. Kalau memang jati diri kita akan ketemu, itu semua dimudahkan. Betul. Sama seperti saya. Kalau pribadi saya, ya, pikiran saya itu saya tidak pernah memiliki niat atau cita-cita ingin menjadi seorang pendeta. Ya benar Pak. Tetapi jalan karma saya yang menuntut dan mengharuskan harus ada di jalan tersebut. Ya benar-benar. Kalau saya tidak menjalankan, sudah banyak sekali kejadian yang hampir-hampir menelan nyawa saya. Ya benar. Dan akhirnya saya memutuskan harus konsisten dan mengikuti arahan petunjuk leluhur atau yang petunjuk niskala kalau istilahnya di Bali. Iya. Itu ketika saya mengiyakan, menyanggupi, begitu saya menyanggupi dan berjanji akan betul-betul menjalankan amanah. Jadi keajaiban itu yang tidak bisa kita logikakan, kita nalarkan itu terjadi. Ya benar.
kesulitan yang memang secara fisik ya, secara manusiawi sulit rasanya itu bisa dipecahkan. Bisa. Akhirnya bisa kita pecahkan ya. Solusinya. Itu banyak keajaiban terjadi kalau memang diri kita memang harus menjalani ke jalan itu. Jalan itu. Ya. Iya, benar. Makanya saran saya lebih baik Mas Ari itu merenung ke dalam diri dia. Mencari jati diri. Jadi itu yang namanya disebut dengan pratyaksa batin namanya. Pratyaksa batin. Jadi untuk mencari jawaban atas pertanyaan diri kita, lebih baik kita bertanya ke dalam diri sendiri. Ya benar. Jadi kalau bertanya kepada orang lain, bisa saja jawaban itu antara benar dan tidak. Tidak benar. Ya. Benar. Tetapi kalau kita konsisten melakukan, setiap hari konsisten, kita yakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, pasti jawaban itu akan kita temukan. Ya. Entah itu melalui pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, atau memang Tuhan memberikan petunjuk langsung hadir di dalam mimpi. Terus kenapa saya harus terus memimpikan Buddha? Itu artinya jalan itu yang memang harus kita lakukan. Ya, benar. Memimpikan tentang pastor itu dah jalan yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk melalui mimpi bisa, atau orang lain bisa. Jadi menurut saya lebih pas kalau kita berbicara mendapat jawaban itu dari dalam diri kita itu sendiri. Lebih pasnya. Itu namanya pratyaksa batin. Jadi lebih baik kita mencari ke dalam diri kita sendiri. Ya. Sekalipun Mas Ari bertanya kepada saya, kemudian saya menjawab, Mas Ari harus seperti ini. Jangan dulu dipercaya omongan saya. Ya, benar. Ya. Jangan dipercaya 100%. Gitu. Jadi orang lain memberikan jawaban, kita harus menemukan jawaban kita sendiri, baru kait-kaitkan dia. Iya, benar-benar. Oh, memang betul seperti ini. Ya, memang saya dulu pernah baca juga garis tangannya oleh seorang itu, Pak. Udah lama sih memang. Yeah. Cuman dari garis tangan itu sendiri sih sudah ada suatu tanda-tanda bahwasanya di garis tangan itu jalan hidup saya hampir mengenai dari apa yang sekarang itu sudah saya lakukan seperti itu. Jadi keinginan daripada masa depan itu ada, ya kan. Cuman terkadang bukan terputus ya, dalam arti kata ada batu sandungan yang sebenarnya batu sandungan ini memberatkan di sisi saya, seperti ingin menjadi seorang Bante itu kan karena bukan dari tekanan sih, ingin supaya orang tua lebih senang. Mas Adi memang siap. Kalau jadi Bante kan tidak boleh kawin, nikah. Siap itu? Itu sudah siap sih, Pak. Sudah siap. Ya, karena gini, semua itu berawal dari kesepakatan diri sendiri. Ya, benar. Ya, benar. Kesepakatan ketika kita sudah sepakat dan siap betul-betul melakukan, itu semua jalan dharma. Jalan dharma ya, Pak, ya, yang ditempuh. Semua itu yang penting kita melakukan dengan penuh dengan ketulusan dan ingin berbagi pada semua umat. Itu intinya. Benar-benar. Jadi kesiapan dan kesepakatan diri sendiri yang terpenting. Ya. Kalau masih ragu, saya ingin nikah sebetulnya, itu kan masih ada keraguan. Masih ada keraguan ya, benar. Berarti janganlah dulu. Benar-benar. Nah, gitu. Iya. Karena kita menjadi orang baik tidak mesti menjadi pendeta. Betul. Tidak mesti menjadi orang pastor. Atau Bante, pemuka agama. Menjadi diri sendiri seperti Mas Ari sekarang ini aja, berbuat baik itu sudah luar biasa. Jadi orang biasa lelakunya yang seperti pendeta itu yang luar biasa. Luar biasa. Iya, benar. Makanya
Kalau sudah ada kesiapan, kemudian sepakat dengan diri sendiri, itu yang bagus. Paling bagus ya Pak ya. Ya. Kalau jadi begini Pak Jarot, kalau baiknya itu seperti apa Pak? Saya itu kan dalam keadaan posisi itu kan lagi sedang bingung, bingung untuk mencari jati diri, ya kan? Mungkin baiknya untuk masalah saya sendiri untuk bermeditasi untuk mencari jati diri saya di dalam itu kira-kira secepatnya atau baiknya itu ya sesuai dengan keinginan yang ditargetkan di dalam hati kita, misal kata 6 bulan atau 1 tahun, lebih cepat lebih baik, atau tunggu dulu situasinya atau waktunya gitu Pak. Maksudnya lama waktunya, lebih baik lama atau lebih baik cepat itu gitu. Sebetulnya yang menentukan adalah karma kita sendiri sebetulnya. Karma kita sendiri. Kalau kita menentukan diri kita sendiri, apalagi dengan pikiran ya, memaksakan diri, itu yang bahaya. Yang bahaya ya Pak ya. Iya. Betul. Misalkan umur sekian karmamu harus seperti ini. Iya benar. Tetapi kita memaksakan diri karena keinginan kita kuat memaksakan diri. Nah, itu yang fatal nanti. Fatal. Betul. Jadi biarkan Mas Ari itu sedang menjalani karma. Ya. Ya, menjalani karma, biarkan nanti waktu yang menjawab. Betul. Sang waktu yang akan menjawab ya. Biarkan aja, kita hanya terus menjalani. Jangan itu dipikir. Jangan dipikirkan. Ya, nanti kalau memang sudah waktunya tiba, semua itu akan terjadi. Ya benar. Karena bagaimanapun kita menghindar, takdir itu akan mencari jalannya sendiri. Benar. Mas Ari kok menghindar kemanapun, dia akan mencari sendiri. Ya. Gitu. Betul. Kalau kita bilang itu Pak, kita mau menjadi seorang pendeta lah ya, dalam arti kata pemuka agama seperti Bante dan pastor begitu kan. Nah itu sendiri dengan adanya target keinginan nafsu kita itu ya kan, dengan target nafsu kita itu menurut Pak Jarot itu baik apa buruk itu Pak? Hal yang seperti itu. Memiliki keinginan itu baik. Baik ya Pak? Ya. Tetapi kalau memiliki keinginan yang berlebihan itu yang tidak baik. Itu yang disebut dengan nafsu. Nafsu ya Pak? Ya. Nafsu duniawi itu berat. Berat ya, benar-benar. Lebih baik ketika kita memiliki keinginan, kemudian biarkan dia berjalan sesuai dengan perjalanan waktu ya Pak. Waktu itu yang bagus. Ya, benar. Jadi tidak ada pemaksaan diri. Betul. Jadi justru kita paksa, kita push lebih cepat, itu yang bahaya. Betul. Seperti kita mengemudi mobil, terlalu kencang, tidak terkendali, kemudian kita bisa tabrak pohon diam-diam kita tabrak. Ya. Itu ibaratnya. Jadi biarkan aja dia mengalir dengan sendirinya ya Pak. Saya pun gitu, tidak terlalu berharap. Jadi saya memiliki moto, saya tidak berharap tetapi menerima Ya, benar. Jangan berharap tapi menerima. Itu. Jadi apapun yang terjadi ya memang itu harus yang kita terima ya. Terima saja ya Pak ya. Itu namanya ilmu berserah diri. Berserah diri ya Pak ya. Nah, jadi itu Semeton, para sahabat Hirup Spiritual Channel, ini diskusi kita menarik sebetulnya. Jadi untuk mencari jawaban atas diri kita sendiri, mencari jawaban atas jati diri, ketika kita ingin mengetahui jati diri, alangkah baiknya ya, kita mencari ke dalam diri, jawaban ke dalam diri kita sendiri. Itu sebetulnya. Iya. Kalau bisa
Makanya itu disebut dengan pratyaksa batin. Cari jawaban diri kita sendiri. Kalau kita melakukan dengan konsisten, Betul. tekun, Kun. dan penuh dengan keyakinan bahwa yang ada di dalam diri kita itu adalah percikan Tuhan itu sendiri, ya, atau Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Kalau kita disiplin, kita pasti menemukan jawaban. Menemukan jawaban. Ya. Kalau kita bertanya dengan orang lain, memang ada jawaban, tetapi entah itu jawaban benar atau tidak. Benar. Jadi itu intinya yang Mas Ari konsultasikan, diskusikan sampai jauh-jauh kalau datang ke sini. Pertemuannya ingin berdialog, berdiskusi tentang spiritual, ya. Pak. Karena spiritual itu ya seperti yang tadi saya sampaikan adalah sebuah panggilan jiwa, bukan push atau paksaan dari orang lain. Gitu. Jadi pembelajaran buat kita semua sebetulnya, bagi penekun spiritual ataupun tidak. Jadi untuk mengetahui jati diri itu penting sekali sebetulnya. Betul sekali, ya. Ya, ketika belum menemukan jati diri, itu yang membuat kehidupan kita terkadang uring-uringan, jadi terombang-ambing dia gitu. Iya. Jadi ketika sudah betul-betul kita menemukan, oh ini sebetulnya jalan yang memang harus saya jalani, itu salah satunya adalah pencarian jati diri kita. Pasti nanti hidup itu akan mulai menemukan yang betul-betul kita inginkan, kebahagiaan, ketenangan, pasti menemukan di sana. Dari situ, ya. Tetapi kalau belum menemukan, ya jadi terkadang hidup masih terombang-ambing dia. Mau ke sini, rasanya tidak tepat, di sini rasanya tidak tepat, masih aja terus bergelut seperti itu. Nah, jadi itu diskusi kami hari ini. Ya, singkat. Kenapa saya buatkan video? Ya, jadi banyak dari semeton pengikut Jeruk Pandi Spiritual menanyakan bagaimana baiknya kalau kita menemukan suatu permasalahan seperti ini. Iya, benar. Jadi jika semeton atau teman-teman sahabat semua yang memiliki mungkin pengalaman pribadi yang sama dengan Mas Ari, ya. Jadi itu saran saya. Lebih baik kita bertanya ke dalam diri kita. Temukan. Kalau memang Tuhan ada di dalam diri kita dan mempercayainya, sekali-sekali dia ajak dia berkomunikasi. Berbicara. Itu masuk ke dalam Tarka Yoga dia. Tarka Yoga namanya. Tapi kalau kita paham dengan Astanga Yoga, 8 tahapan, itu pasti cepat menemukan. Gitu. Kita sudah tahu step-step yang harus kita lakukan. Ya mungkin sekian Mas Ari ya. Iya, sekian. Jadi perbincangan singkat ini semoga memberikan pandangan ya, memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk melangkah ke depan. Bagaimana kita lebih fokus melangkah ke depan untuk pencarian jati diri kita. Ya, mungkin sekian dulu video ini saya tutup dengan Santi Mantra. Ya. Semoga semua yang menonton video ini, saya doakan semoga bahagia, damai, sempurna, dan bebas dari penderitaan. Itu ya. Om Sarvesam Swasti Bhavantu, Sarvesam Santi Bhavantu, Sarvesam Manggalam Bhavantu, Sarvesam Purnam Bhavantu, Sarvasantu Niramayah Makasit Duka Bhakpavet. Om Shanti 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 Om.